Oke, kita sekarang bahas tentang Excel Power Query. Kasusnya tentang Vivo. Vivo itu di video yang lain ini saya pernah bahas di database tentang Vivo menggunakan SQL Server. Nah, kita akan memindahkan step yang ada di sana ke Power Query ya. Mengikuti stepnya persis. Oke, karena ini di Power Query, di Excel Power Query, ya ini contoh jika Anda punyanya adalah tabel yang seperti ini, yang utuh seperti ini nih, tabel stok. Isinya dibedakan antara data yang masuk dan yang keluar di sini, misalnya ini purchase, ini sell dan gitu ya. Maka harus dipisah jadi dua tabel begini. Oke, jadi tabel data masuk dan tabel data keluar. Oke. Ini untuk membuat dua tabel ini bisa dengan query kalau Anda punyanya data stok. Tapi kalau Anda itu punyanya memang sudah tabel yang ada di sini nih sudah terpisah masuk dan keluar, makanya tinggal dibawa saja ke Power Query. Oke, ini menjadi raw data semuanya. Oke, ini contohnya saya sudah punya tabel stok, saya punya tabel data masuk dan data keluar sebagai raw datanya, gitu ya. Jadi kalau di sana tadi tidak punya tabel stok tapi langsung punya data masuk data keluar, berarti yang ada hanya data masuk dan data keluar, nggak ada tabel stok, gitu ya, di bawah sini. Nah, proses berikutnya adalah kita menyiapkan data source-nya. Data source-nya yang untuk Vivo ini nanti. Yang pertama itu data masuk itu kita fokus di data masuk ya. Ini saya ganti dulu dt in gitu, dt in nih di sini. Nah, ini biasanya di grup by dulu gitu. Di sini grup, misalnya kasih nama saja grup. Ini adalah all rows. Sudah, kita sudah punya data setiap produk gitu ya. Sudah dikelompokkan per produk ini. Gitu, ini saya ganti namanya jadi grup. Oke. Nah, di sini nih di sini kita butuh sort berdasarkan tanggal dan ID masuk, gitu ya. Lalu kita tambahkan indeks supaya sortnya nggak berubah-ubah. Kita tambahkan di sini, misalnya namanya dt sort begitu. Prosesnya adalah tabel sort. Tabel sortnya berdasarkan isinya group gitu. Ini sortnya berdasarkan dua kolom, jadi saya buatkan dua array di dalam array gitu ya. Yang pertama itu kolom tanggal masuk, ini di order by-nya ascending. Kemudian yang kedua adalah ID masuk, ini ordernya juga ascending gitu. Sampai di sini kita sudah dapat sortnya. Kemudian kita butuh apa namanya, nambah kolom indeks. Table add index kolom begitu. Kita akan tambahkan, kita kasih nama indeksnya idx kecil. Ini base-nya satu saja karena indeks ini untuk mengancing, tapi nanti juga bermanfaat ketika kita mau bikin running total, kolom running total. Ini kita sudah dapat data sortnya. Nih, sudah dapat nih. Oke. Sekarang kita akan menambahkan dua kolom di sini, running total current dan running total previous gitu ya. Ini masih saya tambahkan di situ, saya add kolom lagi. Di sini saya kasih nama kolomnya adalah data. Jadi di atas ini nanti nama kolomnya data. Proses di dalamnya itu adalah saya akan nambah kolom gitu. Oke. Di dalamnya sana, di dalamnya di dalamnya setiap data sort ini saya akan menambahkan kolom, namanya adalah Q quantity running total in untuk yang kur dulu. Oke, nah di sini adalah age. Untuk age ini saya isi dulu satu ya. Ini saya isi satu. Oke, gitu dulu. Nah, yang penting dapat itu dulu. Ini akan nambah satu. Kita sudah tahu tuh nambah satu di sana. Yang penting di sini nih sekarang. Oke, di sini nih, ya, yang di sini saya bilang ini adalah sort. Maka di sini sort itu akan dibawa ke sini. Sort itu isinya adalah dt sort, ya. Di sini akan saya ganti variabelnya jadi o.
sisi outernya, maka DT sort yang diambil di sini pasti dari O, gitu ya. Ini double add kolomnya. Oke, ini DT sortnya pasti dari O. Jadi each-nya yang di sini itu sudah di dalamnya si DT sort. Gini, each-nya yang ini pasti sudah ada di dalamnya O DT sort itu. Oke, jadi yang O itu adalah DT sort, gitu ya. Yang O itu DT sort. Yang ini kan saya tambahkan kolom di DT sort ini. Ini akan ketambahan kolom. Nah, yang ini nih, add kolom di setiap barisnya ini tadi, gitu kan? Itu kan di dalamnya ada macam-macam, gitu ya. Ada macam-macam ini. Ini isinya ada macam-macam, gitu ya ceritanya. Nah, ada indeks skala tuh di sana kan. Nah, ini kita mau ngambil di sini nih. Kita mau ngambil each-nya itu, ini namanya kolom-kolom ini. Nanti manggilnya pakai i, gitu ya. Nah, kita mau manggil si O data source-nya. Ini kita akan ngambil O data source-nya, DT sort, untuk kita ambil kuantitinya. Kuantiti masuk, gitu ya. Maka ini hasilnya adalah list. Sampai di sini, ini hasilnya adalah list. List ini isinya adalah ini nih, kuantiti masuk ini semuanya sama gitu, oke ya. Gitu. Nih sampai di sini nih. Ini add kolom yang pertama nih ya, add kolom yang pertama. Nah, ini saya turunkan deh. Kalau kita sudah dapat ini, maka kita akan ngambil itu kan sebagai list tuh. Ngambil item sekian pertama dari si list. Nah, kita butuh indeks. Indeks ini ada di dalam si i. Maka kita panggil dengan i index. Gitu ya. Tuh. Jadi ini list isinya yang semua data masuk ini kita akan ambil sebanyak 1 biji. Nanti habis itu ambil lagi sebanyak 2 baris, habis itu ambil 3 baris, gitu ya. Ini hasilnya setelah list first n ini, gitu. Ini kan ada hasilnya nih. Ini masih list. Ini hasilnya sudah 1 2 3 4 gitu, oke. Nah, ini saya sum. Gitu, oke. Ini di sum, taruh sini deh. Maka dia jadinya adalah running total. Nah, ini adalah n-core-nya. Ini kan baru yang current-nya. Yang previousnya adalah yang current ini dikurangin yang masuk. Current dikurangin yang masuk. Semuanya pakai i. Gitu ya. Ini saya tambahkan lagi double add kolom. Gitu. Oke. Di sini double add kolom lagi. Nah, mana tadi yang paling terakhir? Ini ya, yang paling terakhir ya. Tutup kurungnya. Saya akan kasih nama di sini QRT in ref. Oke, koma. Di sini harusnya X, saya ganti jadi X, gitu ya. Gitu. Maka di sini saya bisa nyebut dia sebagai X itu ngambil dari QRT in core dikurangi dengan X dari kuantiti masuk, gitu. Ini tutupnya. Nah, gitu kan. Nah, tutupnya kok langsung ke sana itu. Wah, ini ada yang kelebihan ini. Double add kolom. Nah, ini harusnya di sini nih. Ini baru tutup situ. Nah, ini baru tutup sana. Oke. Gitu. Ini jadinya kita sudah dapat. Nah, kita kasih nama di sini. Ini adalah add core and ref. Oke. Dan itu jadi. Sekarang ini enggak dipakai, buang saja. Yang ini kita buka. Hilangkan centangnya. Ini ID produknya enggak usah, IDX nya enggak usah. Terus jadilah dia gitu. Sip.
Nah, ini sudah masuk, kita ubah tipe datanya. Ini jadinya number, yang ini jadinya date. Oke, ini udah gitu, udah kita aja wes. Ini change type selesai. Kemudian kita tinggal bikin yang dari sini nih, reference, taruh situ deh, QDT all. Stepnya sama, kita copy. Kalau kita copy gini saja, kita delete ya, kita duplicate saja, duplicate, ganti QDT all gitu. Di QDT out ini source nya adalah dt keluar gitu. Kemudian grupnya di sini ID produk tetap, ini ID keluar yang kita ganti. Kita tinggal ganti-ganti saja nih. Nah, nama-nama kolomnya disesuaikan. Ini keluar, yang ini ID produk tetap, ini kuantitinya kuantiti keluar. Gitu, sudah jadi. Kemudian di sini ada sortnya di sini tanggal keluar, ID-nya ID keluar. Gitu, IDX tetap. Oke, kita akan add-nya di sini adalah outgur. Outgur itu dari dt source-nya ini kita ambilkan yang namanya quantity keluar. Oke, yang ini outpref-nya itu kita ambilkan dari outgur. Ya tinggal ganti-ganti gitu dah. Ini adalah keluar gitu. Nah, nih sampai di sini kita sudah dapat tuh datanya. Outpref-nya sudah oke. Ini remove kolomnya gitu kan. Udah. Expand-nya, nah ini expand-nya. Expand ini bisa kita hapus, kita buatkan baru, kita expand, load more, hilangkan ID produk dan IDX karena sudah ada di sana. Oke, baru kita ubah dia tipe datanya. Ini dihapus dulu supaya enggak terlalu berat. Sama ini jadinya whole number, yang ini jadinya date. Oke, ini namanya change type. Nah, beres bagian ini. Sekarang dari masing-masing ini dia butuh mengambil data terakhir, order. Oke, order terakhir. Di sini saya reference gitu, ganti namanya QDT in last order gitu ya. Ini last order nih, ini last order ini kan, nah masing-masing mana tadi ID produknya, ini kan ada ID produknya nih. Oke ya, ini yang penting adalah yang di sort descending ini. Nah, oke, tambahkan indeks kolomnya, ini base 0 juga nggak apa-apa, sudah gitu. Sekarang si produk akan kita remove duplicate. Nah, ini adalah sudah yang terakhir gitu ya. Dari sini kita baru pilih yang dibutuhkan saja. Indeksnya nggak usah, berarti sampai sini remove other column gitu. Nah, sekarang kita buat yang dari sini. Yang dari sini kita reference jadinya out last order. Prosesnya sama, ini yang di sort descending. Oke, kemudian tambahkan dengan indeks kolom base 0 juga nggak apa-apa, namanya itu sudah. Ini ID produknya remove duplicate. Dan ini kita sudah dapat gitu ya. Ini sudah oke. Sekarang kita pilih kolomnya yang mau dipakai ini saja, remove other column. Nah, sampai di situ
Nanti proses berikutnya adalah komputasi. Gitu ya. Nah, cukup sampai segitu dulu. Ya, see you.